Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena ada beberapa request ya tentang bagaimana membuat soal ujian, kuis ataupun ya karena dalam kondisi study from home ini ya, maka ujian harus online. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana membuat ujian online menggunakan Google Formulir. Pertama, siapkan akun Gmail Anda, kemudian login. Berikutnya Anda memilih new folder supaya tidak bercampur dengan folder lain. Misalnya kita buat folder ujian. Kita membuat folder ujian di dalam Google Drive kita supaya tidak bercampur dengan file-file lain kita. Nih. Oke, kita coba lagi. Ada yang no respon. Nah, sudah jadi. Setelah itu kita masuk ke folder yang kita buat tadi. Lalu kita new atau buat lainnya Google Formulir. Kita buat formulir kosong. Nah, di sini langkah pertama kita buat judul formulir. Misalnya di sini UTS mata kuliah XXX. Ini deskripsi ya. Mungkin Anda bisa kita tuliskan apa aturannya. Misalnya UTS ini dilaksanakan pada tanggal dan seterusnya. Dan seterusnya ini mungkin Anda buat apa ya istilahnya? Penjelasan saja. Kemudian jangan lupa di sini ada setelan, Anda pilih kuis, jadikan ini kuis. Nah, bagaimana dengan nilai? Apakah segera setelah pengiriman atau nanti? Kalau saya lebih cenderung memilih nanti ya. Ini bisa Anda sesuaikan dengan kondisi Anda. Di bawah responden bisa melihat yang mana. Kalau saya lebih suka hanya pertanyaan terjawab saja, sehingga pertanyaan jawaban benar atau nilai tidak bisa dari teman atau siswa lain ya. Oke, kita simpan. Nah, karena kita mengumpulkan alamat email, maka email ini harus wajib. Yang pertama, di halaman 1 kita mungkin hanya minta menuliskan nama ya. Di sini nama, ini wajib. Karena ini bukan soalnya, kita nggak perlu kasih kunci jawaban. Kemudian kita tuliskan di sini NIM mahasiswa. Karena NIM itu harus angka, maka di sini angka. Ya, ini juga wajib. Nah, untuk membuat pertanyaan, kita buat bagian kedua atau di halaman 2 gitu istilahnya ya. Ini misalnya soal pilihan ganda. Nah, ini bisa Anda berikan deskripsi juga, silakan. Kemudian kita buat soal misalnya Indonesia merdeka pada tahun titik. Nah, kita atur di sini misalnya 1945, 1950, 1955 misalnya. Contoh saja ya. Kemudian kita berikan kunci jawaban. Kita pilih 1945 dan berapa poin jika benar, kita misalnya beri nilai 1. Kalau sudah kita buat selesai. Wajib dijawab. Kemudian, nah ini contoh Anda bisa membuat banyak lagi soal pilihan ganda. Nah, saya berikan contoh untuk soal jamak, kita buat bagian lain. Ini misalnya soal pilihan jamak. Kita buat di sini misalnya nama presiden Indonesia adalah titik. Nah, kita pilih di sini adalah kotak centang karena kita bilang jamak. Misalnya Harto. Kemudian
tambahkan lagi. Nah, kita beri kunci yang benar, kita centang. Kemudian kita bisa hanya poin 1 juga. Kemudian di sini kita tambahkan lagi untuk bagian berikutnya, misal, mohon maaf ini tadi soalnya wajib ya. Nah, kemudian di sini soal misai, kita tambahkan soalnya. Tuliskan dasar negara Pancasila dan enggak usah ya, ini contoh aja yang sederhana. Dasar negara Pancasila, negara Indonesia ya. Nah, misalnya seperti ini kita buat jawaban singkat, kita berikan kunci. Ini misalnya skornya 8. Kita tuliskan jawaban benar Pancasila. Dan kita buat selesai. Dan ini juga wajib. Bagaimana dengan uraian yang panjang? Kita bisa misalnya atau tuliskan misalnya. Tuliskan 5 sila dalam Pancasila. Nah, ini ya otomatis paragraf ya, panjang ya. Kita beri Pancasila, ini poin 10 misalnya. Masukkan jawaban 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan seterusnya, ini kita beri contoh saja. Ya. Kita sudah membuat semua, sudah kita buat wajib soalnya. Selesai dulu ya. Nah, kalau sudah ini, nah kita harus menutupnya. Kapan ini ditutup? Ditutup secara online. Jadi otomatis akan tertutup jika waktu berhenti. Misalnya, ini saat ini di laptop saya jam 9.31. Kita akan tutup kuis ini atau soal ini pada jam 9.35 misalnya. Kita masuk ke titik 3 kanan atas ini, kemudian add-on atau pengaya. Silahkan dicari di sini adalah form limiter ini ya. Kita klik tanda ini, kemudian kita install, lanjutkan. Nah, kita tunggu perizinan yang minta izin. Ya, oke, kita izinkan saja. Kita izinkan semua. Izinkan. Nah, dia sedang proses menginstalasi. Ini digunakan untuk apa? Untuk membatasi form kita. Membatasi form kita supaya tidak terbuka lagi ketika waktunya sudah habis. Nah, kita klik selesai. Oke, kita tutup saja. Nah, akan keluar di sini. Kalau tidak keluar, kita klik sini ya. Nah, form limiter pro ini. Nah, kita buat di sini date and time-nya. Misalnya kita tutup hari ini tanggal 13. Jamnya adalah jam 9:35. Kita set. Nah, ini pesannya. Maaf, UTS sudah selesai. Dapat seperti ini, kita save enable. Oke. Kalau sudah, kita bisa share alamat ini. Alamat kita ini kita kirim. Nah, tautan ini. Nah, untuk memperpendek ini, kita bisa menggunakan s.id atau gigi.gg. Tapi itu nanti saja. Kita buat di sini dulu. Nah, form masih bisa dibuka karena jam masih menunjukkan 9:33. Nah, kita misalnya a.com, nama bulan, NIM 123. Berikutnya kita jawab coba yang benar saja, dan kita ini coba jawab yang salah ya.
supaya kita lihat perbedaannya. Dan ini Pancasila, ini kita jawab lupa misalnya. Kita kirim. Nah, sudah terjawab. Tanggapan lain kita akan lihat nanti setelah 9:35. Nah, di sini respon sudah masuk. Oke. Kita lihat di sini ada berapa? Kita lihat individual. Jadi kita bisa melihat ini responnya jika lebih dari satu orang ke kanan ya. Nah, kita lihat jika tidak ada nilai. Ini 1945 benar ya, poin 1. Di sini ada kesalahan jadi poinnya 0. Ini benar karena jawaban singkat langsung dapat poin. Nah, karena ini kita lihat salah, maka kita beri skor 0 misalnya, atau kita tulislah 1. Kemudian kita simpan. Nah, karena ini tidak sempurna nilainya di bawah, maka dia dianggap salah. Kalau dia tepat ya benar. Untuk melihat hasil total semua peserta, kita tinggal klik ini, membuat spreadsheet. Ya, kita bisa sheet yang ada atau buat baru. Kita buat karena belum pernah buat. Nah, kita tunggu. Nah, mudah muncul ini ya. Nah, ini skornya adalah 10 dari totalnya 20. Nah, kita lebih mudah kalau ada banyak ya nanti akan banyak juga. Oke, filenya tadi spreadsheet akan muncul di sini atau tidak, kita lihat. Nah, ternyata tidak masuk ya. Kita lihat. Oke. Nah, tidak masuk tapi bisa kita simpan di sini. File save ya. Kita simpan ya. Kita simpan. Nah, kita coba karena ini sudah 935, apa yang terjadi? Nah, maaf sudah selesai. Otomatis akan terhilangkan. Nah, bagi Anda yang tadi repot menghafalkan alamat, Anda bisa meningkat di sini. Kenapa saya lebih menyarankan ke s.id? Karena ini asli file Indonesia, domain Indonesia. Jadi domain kita lebih terkenal di dunia internasional. Demikian tadi bagaimana membuat kuis secara online, membuat Google Form. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar atau silahkan bertanya melalui komentar di tulisan web saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.